monggo. Kurang dari itu silakan juga ya, maksimal 10 sampai 15 menit. Oleh karena itu, karena waktu kita sudah 9.10, sambil menunggu peserta yang lain untuk gabung, saya persilahkan ke Ibu Dr. Helna untuk memaparkan presentasi sebagai presenter pertama. Kepada Ibu Helna, saya persilahkan. Terima kasih Pak Asran, izin share materi saya. Di-share dulu. Oke, Udah terlihat, Pak? udah. Di slideshow dulu, Bu, dicoba. Yang sampai bermasalah ya. Bagus. Oke, dimulai aja, Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat siang bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa mungkin yang dari Indonesia Timur. Selamat siang sekali lagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Helna Tehibiulu. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Utilization of Red Mud Waste into Mesoporous ZSM5 for Methylene Blue Absorption Desorption Studies. Pak Afran, maaf, ini nggak jalan tulisnya. Di enter dulu, Bu, coba. Udah. Nggak bisa ya? Oke, stop share dulu, Bu, coba. Diulang lagi. Share ulang ya. Di-share ulang, Bu. Atau kirim ke saya PowerPoint-nya mungkin. Bentar, Pak. Iya. Oh, bisa, udah. Oke. Maaf, Pak. Maaf, Bapak Ibu. Coba sekali lagi, Bu, enter dulu. Bisa dilihat. Ah, udah. Oke. Saya lanjut, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Berikut adalah paper di mana sudah dipublish di jurnal Environmental Science and Pollution Research. Penelitian ini di bawah bimbingan supervisor dan co-supervisor saya, Prof. Dr. Didi Prasetyoko MSc dan Dr. Yuli Kusumawati SSC MSI. Ini adalah topik penelitian dari Prof. Didi, kemudian ini adalah topik penelitian dari Dr. Yuli Kusumawati. Outline dari presentasi saya pagi ini terdiri dari introduction, experimental, result and discussion, dan conclusion. Penggunaan pewarna sintesis dalam industri yang tidak tepat menimbulkan dampak buruk, terutama dalam pencemaran air, dan dapat menimbulkan sel kanker pada manusia. Metilen biru telah banyak digunakan dalam industri tekstil sebagai zat pewarna. Metilen biru apabila dalam dosis tinggi terdapat dalam tubuh manusia akan menyebabkan akumulasi dan dimerisasi dalam sel. Pembuangan limbah zat warna industri telah dilakukan dalam berbagai atau beberapa proses, diantaranya proses fisika, contohnya absorpsi dan filtrasi, kemudian pemurnian kimia, contohnya adalah fotokatalitik, oksidasi kimia, dan degradasi biologi. Absorpsi telah banyak digunakan dalam pengurangan limbah zat warna, karena kita tahu bersama bahwa biayanya murah, desainnya sederhana, mudah dilakukan, dan tidak sensitif terhadap zat beracun. Beberapa zeolit telah disintesis dan dimodifikasi untuk meningkatkan efisiensi penghilangan zat warna dalam air. Seperti ZSM5, dalam hal ini sebagai absorben, dia dipilih sebagai absorben karena memiliki stabilitas mekanik dan kimia yang tinggi, kemudian luas permukaannya dan porositasnya besar, ideal untuk menjadi absorben untuk
satu warna yang bermuatan positif, dalam hal ini metilen biru. Namun untuk zat SM5 ini secara konvensional dia memiliki mikropori kecil sehingga membatasi difusi molekul Mb yang besar dan akan menghasilkan kapasitas absorpsi yang buruk. Red mud di sini adalah limbah industri dari pengolahan bauksit untuk menghasilkan alumina. Dia memiliki konsentrasi senyawa yang tinggi, antaranya Fe2O3, Al2O3, dan CO2. Nah, sangat cocok untuk sintesis zat SM5. Di dalam penelitian ini, zat SM5 mesopori yang dihasilkan disintesis dari red mud. Nah, red mud ini adalah bahan baku limbah yang diambil dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Kemudian zat SM5 mesopori ini dipelajari absorpsi-desorpsi dari metilen biru. Kemudian eksperimental dalam penelitian ini terbagi atas 3. Yang pertama, sintesis zat SM5 mesopori. Yang kedua adalah karakterisasi dengan menggunakan XRD, FTIR, SCM, HRTM, dan absorpsi-desorpsi nitrogen. Tahap ketiga, melihat proses absorpsi dan desorpsi, di mana melihat pengaruh dosis absorben, waktu, konsentrasi, dan suhu. Untuk tahap-tahap sintesis zat SM5 mesopori, terlihat di sini yang pertama, preparasi red mud. Nah, red mud itu sendiri, dia berbentuk gumpalan. Gumpalan red mud ini kemudian dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian dihaluskan atau dihancurkan dengan mortar. Hasil penghalusan dengan mortar ini disaring dengan ayakan ukuran 325 mesh. Setelah itu dikeringkan lagi pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk reaksi alkali fusi, red mud hasil pengeringan tadi dicampur dengan NaOH dengan perbandingan 1:1. Setelah itu diletakkan atau dimasukkan ke dalam crucible stainless steel. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam furnace muffle dan dilakukan reaksi fusi pada suhu 450 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah itu, tahap yang berikut adalah pembuatan FAF. FAF ini adalah filtrat alkali fusi atau padatan hasil pengeringan filtrat alkali fusi. Hasil dari reaksi fusi ini kemudian ditambahkan alkohol demineral. Setelah itu campurannya itu dikocok selama 24 jam pada suhu ruang. Larutan ini kemudian disaring dan dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, untuk sintesis mesopori zat SM5 mesopori ini, komposisi molar atau perbandingan mol yang dilakukan dalam penelitian ini adalah SiO2-nya 0,2, Al2O3-nya 0,004, kemudian 3,6 H2O, dan 0,04 TPA. Untuk lengkapnya, proses sintesis zat SM5 mesopori ini dapat kita lihat slide selanjutnya. Oke, hasil aja Bu, langsung. Langsung aja ya Pak. Oke, untuk hasil analisa dari XRD terlihat di sini di gambar, ada hasil karakterisasi dari XRD, red mud, filtrat alkali fusi, dan sampel zat SM5 6-9-24 jam. Nah, puncak karakteristik zat SM5 dengan struktur NFI diamati untuk semua sampel zat SM5 ini terdapat pada 7,9, kemudian 8,8, 23,1, 23,9, dan 24,3 mengikuti waktu sintesis hidrotermalnya 6, 9, dan 24 jam. Intensitas puncak XRD
meningkat dengan meningkatnya waktu kristalisasi. Kemudian untuk analisa FTIR dalam penelitian ini terlihat bahwa perlakuan basa, setelah perlakuan basa, puncak fase FeO ini hilang. Adanya puncak baru yang terlihat di sini pada bilangan gelombang 870 dan 1420 cm-1. Ini menunjukkan adanya natrium aluminat dan natrium silikat. Kemudian untuk semua sampel mempunyai puncak yang sama, yaitu 450, 550, 798, 1087, dan 1226. Menunjukkan bahwa ini merupakan puncak karakteristik dari ZSM-5. Kemudian absorpsi nitrogen. Di sini isoterm absorpsi nitrogen dari semua sampel ZSM-5 menunjukkan isoterm tipe 1 dan tipe 4. Kemudian ZSM-5 6 jam menunjukkan luas permukaan dan volume mesoporinya yang lebih tinggi. Untuk gambar B dan C ini adalah diameter pori dari sampel yang ada. Garis khusus ini menunjukkan pemisahan antara pori mikro dan pori meso. Kemudian hasil SEM atau scanning elektron mikroskopi terlihat di sini untuk ZSM-5 6 jam, 9 dan 24 jam. Gambar SEM ini menunjukkan ketiga sampel ini mikrokristalnya ini berbentuk kubus. Kemudian untuk rata-rata ukuran partikel untuk masing-masing sampel, untuk yang 6 2,1 mikrometer, 3,52 untuk 9 jam, dan 2,68 untuk 24 jam. Kemudian hasil analisa HRTM, ini analisa HRTM ini menunjukkan pembentukan mesopori. Kemudian adanya pori-pori intrapartikel di sini yang muncul di area yang lebih terang pada bidang gelap. Ini daerahnya. Kemudian untuk proses absorpsi dan desorpsinya, yang pertama kita melihat pengaruh dosis dari absorben. Nah, absorpsi MB ini dilakukan dengan menggunakan red mat ZSM-5 6 jam, 9 jam, dan 24 jam. Untuk menunjukkan pengaruh mesoporositas terhadap efisiensi absorpsi MB. Nah, untuk dosis yang digunakan 2,5, 5, 10, dan 15. Nah, pada jumlah absorben yang rendah, ZSM-5 6 jam ini dengan luas permukaan dan volume mesopori yang tinggi, ini meningkatkan absorpsi dengan menyediakan sejumlah besar situs aktif yang dapat diakses untuk absorpsi MB. Kemudian untuk pengaruh waktu dan konsentrasi metilen biru, konsentrasi yang digunakan, konsentrasi MB yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20, 25, 30, 35 mg per liter. Nah, dari hasil penelitian terlihat bahwa absorpsinya cepat terjadi ketika menggunakan 20 mg per liter larutan MB, mencapai kesetimbangan dalam waktu 5 menit. Ini dalam waktu 5 menit ke dalam proses absorpsi. Kemudian peningkatan konsentrasi MB secara signifikan meningkatkan kapasitas absorpsi dari waktu kesetimbangan hingga 30 menit. Jadi ini pada saat dia mengalami kesetimbangan. Kemudian pengaruh suhu di sini, suhu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 30, 40, dan 50 derajat Celcius. Bahwa efisiensi absorpsi MB menurun dengan meningkatnya suhu absorpsi. Kemudian absorpsi pada suhu tinggi meningkatkan kapasitas absorpsi karena peningkatan interaksi elektrostatik antara MB dan ZSM-5. Selanjutnya, studi desorpsi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk
agen desorbingnya ini menggunakan metanol, asetonitril, aseton, 1-butanol, dan HCl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HCl menunjukkan efisiensi desorpsi yang lebih baik dibandingkan dengan agen desorpsi yang lain, karena dia punya kemampuan untuk meningkatkan tolakan elektrostatik antara Mb dan ZSM5. Selanjutnya untuk isoterm adsorpsi, di sini tabel model isoterm atau parameter isoterm yang dipakai yaitu Langmuir, Freundlich, dan Temkin. Nah, untuk adsorpsi Mb pada SM5 mesopori, hasil ini mengikuti model isoterm Langmuir dengan kapasitas adsorpsi maksimumnya 270 mg per gram. Kemudian adsorpsi Mb pada ZS5 ini, absorpsi Mb pada permukaan ZSM5 itu melibatkan adsorpsi lapisan tunggal atau monolayer. Kemudian untuk adsorpsi kinetik, dalam penelitian ini mengikuti model kinetika orde 2 semu. Kemudian untuk adsorpsi atau termodinamika adsorpsi ini terlihat pada tabel, delta G yang diperoleh adalah negatif, delta H-nya positif, dan delta S-nya positif. Nah, nilai delta G ini menunjukkan proses spontan yang terjadi antara adsorpsi Mb dengan ZSM5 6 jam. Kemudian adsorpsi Mb pada ZSM 6 jam ini merupakan reaksi endotermik. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yang pertama, ZSM5 mesopori berhasil disintesis menggunakan limbah industri bauksit yaitu redmart sebagai absorben untuk menghilangkan Mb dalam air. Kemudian redmart dengan perlakuan basah, alkali fusi, bertujuan untuk menghilangkan besi oksida sebelum sintesis zeolit. Yang ketiga, ZSM5 mesopori dengan luas permukaan dan volume mesopori yang tinggi itu diperoleh pada waktu kristalisasi 6 jam. Yang keempat, analisis kinetik dan termodinamika menunjukkan bahwa Mb terabsorpsi pada ZSM5 mesopori melalui interaksi fisik. Dan yang terakhir, efisiensi desorpsi tertinggi ditunjukkan ketika menggunakan HCl karena kemampuannya untuk mengurangi interaksi ikatan hidrogen antara Mb dan ZSM5. Demikian presentasi saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Pak Asran selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Helna atas presentasinya. Sama-sama Pak. Teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, jadi dicatat dulu ya setelah 3 presenter kita menyelesaikan presentasi, kemudian sesi pertanyaan, tanya jawab, kemudian bisa dibuka. Oke, setelah Bu Helna, kita lanjut ke presenter kedua, yaitu Dr. Repa Edra Nugraha. Apa Mbak Repa udah siap? Iya, insya Allah siap. Oke. Saya share screen ya, Mas. Sudah terlihat? Sudah.